Selamat datang dan kembali lagi di channel kita, tempat kita membedah tuntas pertarungan taktis para raksasa Eropa dengan kesoktahuan gua. Kali ini kita semuanya menyaksikan sebuah malam yang sangat emosional dan bersejarah di kota Barcelona. Bukan hanya karena hasil akhir yang fantastis. Barcelona 4, Bilbao 0. Namun juga karena ini adalah pesta kemenangan yang menandai kembalinya Blaugrana yaitu Barcelona ke rumah keramat mereka yang baru yaitu Spotify Camp Nou yang telah rampung direnovasi. Nah, atmosfernya itu luar biasa banget, bro. Sampai merinding gua. Saking luar biasanya. Dan performa tim pun itu setara dengan kemegahan stadion baru mereka. Nah, skor telak 4-0 ini mungkin terlihat mudah. Tapi di baliknya itu ada permainan taktis yang brilian dari Hansi Flick. Nah, sekaligus kekacauan sistematik yang harus dibayar mahal oleh tim Ernesto Valverde yaitu Atletico Bilbao. Nah, pertandingan ini bukan hanya soal skill individu, tapi bagaimana skema 4-2-3-1 yang fleksibel ala Hansi Flick itu benar-benar membongkar pertahanan berlapis Atletico Bilbao. Ya, oke, kita bakalan bedah semuanya. Biar nggak lama-lama, ya, mari kita langsung bedah saja. Mulai dari Barcelona dulu. Barcelona itu memulai pertandingan dengan intensitas tinggi. Ingin memberikan kado manis bagi para fans, para cules yang membadati stadion barunya yaitu Spotify Camp Nou. Dan hadiah itu datang sangat cepat, bro. Hanya dalam 4 menit. Gol Lewandowski di menit keempat itu bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari taktik high press dan gegenpressing khas ala Hansi Flick. Nah, Bilbao yang menggunakan formasi dasar 4-2-3-1 yang bertransformasi menjadi 4-4-2 dengan blok pertahanan nggak terlalu dalam, nggak terlalu maju juga, sedang. Itu berniat untuk membangun serangan dari bawah. Namun pressing agresif dari lini depan Barcelona dipimpin oleh trio Lewandowski, Ferran Torres, dan Lamine Yamal membuat back tengah dan pivot Bilbao itu panik. Sangat-sangat panik. Gol pertama itu berawal dari back Bilbao yaitu Aitor Paredes yang ragu-ragu saat menerima umpan di area berbahaya. Robert Lewandowski itu sebagai predator sejati langsung menerkam dan merebut bola dan melepaskan tembakan kaki kiri keras yang tak terjangkau oleh Unai Simon. Nah, ini menunjukkan blueprint memaksa kesalahan lawan di zona berbahaya. Setelah unggul, Barcelona itu tidak mengendurkan tekanan mereka, tetapi mereka itu mengubah ritme. Mereka beralih ke fase position based attack. Hansi Flick itu menginstruksikan para bek sayapnya, terutama Alejandro Balde di kiri dan Jules Koundé di kanan, itu sangat tinggi untuk naik, sangat tinggi. Nah, praktis menjadi winger tambahan lah ya. Nah, skema ini itu mengubah formasi di atas lapangan menjadi 2-3-5 saat menyerang. Dua gelandang pivot yaitu Eric Garcia dan Dani Olmo membentuk double pivot di depan dua bek tengah untuk mengamankan build up dan mencegah serangan balik cepat dari Atletico Bilbao. Nah, masalah utama Bilbao di babak pertama itu adalah kegagalan mereka mengantisipasi pergerakannya, yaitu sang bocah ajaib Lamine Yamal di sisi kanan dan Ferran Torres yang sering
yang sering melakukan intervention, yaitu memotong bola ke dalam dari sayap kiri. Nah, Yamal dengan cepat, kecepatannya dan dribblingnya itu berulang kali memaksa bek kiri, yaitu si Yuri Becehici, untuk mundur terlalu dalam. Hal ini menciptakan ruang kosong yang besar di halfback kanan Barcelona begitu. Gol kedua Barcelona yang dicetak oleh Ferran Torres ya di injury time babak pertama. Nah, ini adalah contoh sempurna dari eksploitasi ruang ini. Nah, umpan silang Lamine Yamal dari sisi kanan yang dieksploitasi oleh Ferran Torres di sisi berlawanan ya kan, itu menunjukkan perpindahan bola yang cepat. Bola yang cepat dan efektif untuk mengacaukan shifting pertahanan Atletico Bilbao. Ferran Torres di pertandingan kali ini itu bermain luar biasa, sangat bagus. Mengunci gol ini gitu loh. Nah, babak pertama usai dengan skor 2-0, namun cerita taktisnya itu baru dimulai, bro. Barcelona itu mendominasi total, memanfaatkan kesalahan build up lawan, dan secara taktik itu membuat Bilbao tercekik di Camp Nou yang penuh gairah ini. Nah, makanya Atletico Bilbao mungkin demam panggung karena emang sangat meriah, sangat megah di stadion barunya Barcelona yang baru direnovasi, yaitu Spotify Camp Nou. Saat jeda, pertanyaan yang paling besar bagi Ernesto Valverde itu adalah apakah Atletico Bilbao itu akan mencoba lebih menyerang atau justru bertahan lebih rapat untuk meminimalisir kerusakan. Sayangnya sebelum Valverde sempat melihat respon taktisnya, Hansi Flick itu memberikan pukulan telak yang membuat rencana Bilbao itu buyar total. Hanya 3 menit setelah babak kedua dimulai, Barcelona itu mencetak gol ketiga melalui Fermin Lopez. Gol ini menjadi pengubah permainan mutlak, dan secara taktis ini menunjukkan kedalaman skuad serta kecerdasan pergerakan di lini tengah Barcelona begitu loh. Fermin Lopez yang dikenal dengan energik dan pergerakannya tanpa bola itu memanfaatkan kekosongan yang diciptakan oleh gerakan menarik Lewandowski yang menarik 2 bek tengah lawannya untuk menjauh. Nah, Fermin Lopez itu menerobos masuk ke area penalti dari lini kedua, menerima umpan terukur dan mencetak gol dengan tembakan keras. Gol ini menekankan pentingnya gelandang pencetak gol dalam sistemnya, yaitu Hansi Flick begitu. Atletico Bilbao yang tadinya berniat menahan gempuran, kini harus menghadapi defisit 3 gol. Namun momen taktis ini yang paling terpenting di paruh kedua, yang benar-benar mematikan perlawanan Bilbao, itu adalah kartu merah Sanchez pada menit ke-54. Sanchez diusir wasit karena pelanggaran keras terhadap Fermin Lopez. Gimana nggak kartu merah, orang ditendang kakinya si Fermin. Ya walaupun terlihat seperti insiden individu, secara taktis kartu merah ini itu menghancurkan struktural medium block Atletico Bilbao. Nah, sebelum kartu merah Sanchez, Bilbao itu mencoba menggunakan Sanchez sebagai poros utama dalam upaya serangan balik mereka. Ia adalah pemain kunci yang harusnya bertransformasi atau bertransisi cepat dari pertahanan ke serangan. Dan hilangnya Sanchez, Valverde itu terpaksa melakukan penyesuaian drastis gitu.
Bilbao itu beralih ke formasi 4-4-1 yang sangat defensif dengan fokus utama itu menjaga clean sheet mini di sisa waktu. Begitu. Mereka itu menarik garis pertahanan mereka sendiri, menarik semakin rendah begitu, dan membentuk low block yang kompak di depan kotak penalti. Bermain melawan low block 4-4-1 ini adalah ujian sesungguhnya bagi kreativitas Barcelona Hansi Flick. Hansi Flick itu memproses atau merespon dengan menginstruksikan para wingernya untuk lebih sering berada di posisi lebar. Memaksa bek sayap Bilbao itu untuk keluar dari posisinya dan membuka ruang di antara bek tengah. Nah, Dani Olmo dan Eric Garcia itu memulai bermain sebagai quarterback dari lini tengah, meluncurkan umpan-umpan terobosan di atas garis pertahanan begitu. Salah satu inovasi taktis Hansi Flick yang patut disoroti itu adalah peran dari Ferran Torres, hiu ompong, tapi sekarang udah nggak ompong nih, di posisi sayap kiri yang sangat dekat dengan Lewandowski ya. Nah, mereka itu tidak hanya menunggu di sayap, tetapi itu sering kali melakukan underlap atau underlap atau hal spek runs lah ya. Pergerakan ini itu memaksa pertahanan Bilbao untuk terus bergerak, membuka celah kecil yang bisa dieksploitasi oleh Lamine Yamal, bocah ajaib di sisi yang berlawanan atau para gelandang yang merangsek ke depan begitu. Nah, tekanan Barcelona di babak kedua itu adalah masterclass kalau menurut gua dalam membongkar pertahanan yang parkir bus, yaitu menggunakan kombinasi crossing akurat, tembakan dari jarak jauh, dan pergerakan cerdas tanpa bola di dalam kotak penalti. Ini adalah membuktikan bahwa Barcelona itu di bawahnya Hansi Flick memiliki solusi taktis untuk mengatasi berbagai tipe pertahanan. Nah, bahkan saat melawan atau bermain dengan 10 orang pun begitu. Hansi Flick itu menunjukkan kreativitas dan taktisnya yang sangat luar biasa ini. Memasuki 10 menit terakhir, meskipun Barcelona sudah unggul 3-0 dan Bilbao bermain dengan 10 pemain, intensitas serangan Barcelona itu tidak menurun. Ini adalah salah satu ciri khas tim besar, nafsu untuk mencetak gol dan memaksimalkan setiap kesempatan begitu. Dan pada menit-menit akhir, Ferran Torres itu kembali menunjukkan kenapa dia layak menjadi match of the match ya, walaupun yang match of the match bukan Ferran tapi Ferran Torres itu mencetak gol keempat dalam pertandingan kali ini, sekaligus gol keduanya pada pertandingan kali ini. Nah, gol pemungkas Ferran Torres ini adalah klimaks dari dominasi taktis dan klinis Barcelona. Gol ini itu berawal dari vision yang luar biasa dari Lamine Yamal. Yamal yang telah menjadi mimpi buruk bagi si Yuri Beceice sepanjang pertandingan ini berhasil menembus pertahanan dari sisi kanan. Ya, alih-alih menembak, ia melepaskan umpan terobosan cerdas yang membelah pertahanan sisa Bilbao gitu. Cakep banget lagi. Nah, Ferran Torres yang berlari diagonal itu menyelesaikan peluang tersebut dengan tenang, dengan bagus, dengan tajam. Secara taktis, gol ini adalah penutup yang sempurna, yaitu ketidakstabilan posisi Lamine Yamal di sisi kanan, efektivitas berlari di belakang dari Ferran Torres. Nah, dan kecepatan transisi yang tidak bisa diimbangi. Low blocknya Bilbao yang kelelahan dan pincang begitu.
Kekalahan telak 4-0 ini adalah hasil dari beberapa kegagalan taktis fundamental dari Atletico Bilbao. Nah, yang pertama itu adalah kegagalan build up. Gol pertama, tekanan tinggi Barcelona itu langsung membuahkan hasil, menunjukkan Bilbao itu tidak memiliki plan B yang kuat untuk keluar dari high pressingnya atau gegem pressingnya Barcelona. Itu yang pertama. Yang kedua itu kelemahan halfback. Gol kedua dan gol keempat, mereka gagal menutup ruang di antara back tengah dan back sayap, yaitu ruang halfback yang dieksploitasi habis-habisan oleh winger dan fullbacknya yang sangat agresif dari Barcelona. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu ketergantungan pada Sanchez. Nah, kartu merah Oihén Sanchez itu meruntuhkan satu-satunya poros transisi serangan baliknya Bilbao, memaksa mereka itu bertahan total tanpa ancaman serangan balik yang berarti gitu. Nah, di sisi Barcelona, pertandingan ini itu menegaskan bahwa Hansi Flick semakin menanamkan filosofinya yaitu intensitas pressing awal. Pressing agresif sebagai senjata pembuka gol, yaitu gol pertama, gol Lewandowski. Dan fleksibilitas formasi. Transisi mulus dari 4-2-3-1 ke 2-3-5 saat menyerang itu memanfaatkan lebar lapangan secara maksimal. Yaitu, dan yang ini menanamkannya, yang terakhir itu peran gelandang. Nah, gelandang seperti Fermin Lopez itu diberi izin untuk merangsek ke area penalti dan mencetak gol, tidak hanya mengontrol tempo begitu. Dan yang terakhir itu wing play yang dominan. Hansi Flick itu menanamkan wing play yang dominan. Ketergantungan pada skill individu Lamine Yamal untuk memecah kebuntuan dan menciptakan peluang di sepertiga akhir. Bukan hanya Lamine Yamal doang. Individu para pemain Barca itu memang oke untuk lawan Bilbao. Nah, kemenangan 4-0 yang spektakuler ini di Camp Nou, stadion barunya, bukan hanya 3 poin biasa. Ini adalah sebuah pernyataan taktis dari Hansi Flick bahwa Barcelona itu sudah menemukan keseimbangan baru antara dominasi penguasaan bola dan efisiensi serangan yang brutal. Nah, ya, mungkin itu aja bedah taktis mendalam dengan kesoktahuan gua. Dan jangan lupa dukung terus channel gua dengan cara mensubscribe, dan jangan lupa like video ini biar gua lebih semangat bikin video lainnya gitu ya. Mungkin itu aja. Apabila ada kata-kata dari gue yang salah, tolong dibenarkan lewat kolom komentar ya. Oke, assalamualaikum.